Bab 19. Aku terjaga. Kulihat wajah cemas Gavin dan Sean memandangiku. Aku berada di ruangan serba putih dengan selang oksigen di hidung dan selang infus di tangan. Kepalaku terasa berputar-putar. Aku berusaha keras mengingat apa yang sudah terjadi. Gerwin, desisku. Begitu teringat tangan Gerwin yang menggapai-gapai dari dalam permukaan laut. Mana Gerwin? Gavin langsung berusaha menenangkanku. Muridmu selamat, dia ada di ruang sebelah. Gerwin, baik-baik saja kan? Sambarku kalut. Iya, dia baik-baik saja. Sehan menyahut marah. Aku mengerut, terlalu lemah untuk membela diri atau memberi mereka beberapa argumen yang pasti tetap sulit diterima. Di sana banyak petugas keamanan. Kenapa harus nekat itu? Kau lupa ya kalau kau nggak bisa renang? Sean menggeram dengan bola mata berkilat. Aku masih syok. Aku memilih memejamkan mataku. Kudengar Gavin sedang berusaha menenangkan Sean yang masih tetap mempertahankan emosinya. Saat ini, aku terlalu letih untuk menanggapi kemarahan Sean. Lagi pula, atas dasar apa Sean memarahiku? Dia hanya pria kekasih Naya. Aku merasa ingin menangis. Tidurlah, perintah Gavin. Suaranya seperti menghipnotisku. Aku kembali tertidur entah sampai berapa lama. Saat aku membuka mata, kulihat Gavin sedang tidur meringkuk di sofa. Apa yang terjadi setelah aku melompat masuk ke dalam air? Aku berusaha mengingat-ingat. Sepertinya aku sudah melakukan tindakan konyol yang membuat orang-orang jadi repot. Saat mereka semestinya hanya fokus menyelamatkan Gerwin, konsentrasi pasti jadi terpecah lantaran harus menyelamatkanku juga. Kepalaku terasa pusing, punggung juga terasa sangat kaku. Aku berusaha bergerak untuk memperbaiki posisi tidur. Tapi tiba-tiba tangan Sean menangkap jemariku. Jangan mati. Aku terperanjat. Apakah saat ini Sean sedang bermimpi? Maafkan aku. Suara Sean lagi lirih. Apa-apaan ini? Jantungku berdetak tegang. Jemari Sean makin mencengkeram tanganku, menyebabkan aliran listrik melumpuhkan seluruh ragaku. Sadarkah Sean akan seperti apa situasi ini? Aku tahu kau sampai sejauh ini demi menghindari Naya. Maafkan aku, tidak seharusnya aku menyeretmu ikut masuk dalam hidup kami. Kata-kata Sean seperti keping es yang menghujam jantungku. Aku tak tahan lagi. Sean, tolong pergi dulu. Ajak Gavin juga. Sekarang ini aku ingin sendirian. Please. Tinggal aku sendiri dalam kesunyian yang senyap. Situasi paling memberangus di mana benteng pertahananku akhirnya meledak. Aku menangis jadi-jadinya. Rasa hatiku bercampur aduk. Betapa tidak, ini seperti mengalihkan satu guncangan dengan guncangan baru lainnya. Aku terguncang karena semalam aku melihat Gerwin dan diriku sendiri nyaris mati. Dan pagi ini Sean mengatakan hidup kami yang menggambarkan dirinya dan Naya adalah satu. Entah berapa lama aku menangis. Tiba-tiba tirai di sisi ranjangku tersibak membuatku terlonjak kaget sampai hampir pingsan. Kau? Aku berteriak terkejut. Reynald menggelengkan kepalanya dengan wajah kusut. Kau sangat berisik, gerutunya. Aku tercekat salah tingkah. Bagaimana? Kenapa kau? Dari semalam aku menunggumu di sini. Lalu pagi buta 2 orang itu datang. Yang satu pasti kakakmu. Dan yang satunya lagi adalah orang yang kau taksir, iya kan? Reynald menebak asal-asalan. Bola mataku pasti sudah membesar dan wajahku merah padam.
Kau mendengar semuanya? Semuanya apa? Kalian cuma bicara sedikit. Tadinya aku mau pura-pura tidak tahu dan tidak mendengar. Tapi kau menangis meraung-raung. Berisik sekali, kepalaku sakit. Kenapa kau menguping? Secarku menuduh. Kau bisa saja pamit pergi keluar saat aku sedang bicara hal pribadi. Ini sangat privasi. Bagaimana caraku pamit? Renal mengangkat bahu berlagak kebingungan. Kejadiannya begitu cepat. Aku cuma mendengar. Jangan mati. Kau begini karena Naya. Maaf kau hadir dalam hidup kami. Kali ini, pria ini benar-benar keterlaluan. Meskipun dia keren, tak seharusnya dia bersikap keji meledekku seperti ini. Semalam, dia adalah sosok pria yang kupuja-puja seperti pangeran. Tapi sekarang, dia menjelma jadi makhluk yang ingin kumusnahkan dari muka bumi. Aku merasa terganggu. Aku akan memanggil perawat. Kau pasti akan mendapat masalah dengan pihak rumah sakit. Ancamku. Renald justru tergelak. Rumah sakit apa? Ini masih rumahku. Ngaco deh. Kau jangan mempermainkanku, semburku. Ini bangsal kesehatan di sayap kiri rumah. Apakah mustahil kalau keluarga Baron Tengker punya klinik kesehatan pribadi sendiri? Dokter, perawat, UGD, ICU, ya hal-hal semacam itu. Aku nyaris tersedak. Apa? Gerwin ada di ruangan sebelah bersama ayah dan oma. Aku di sini diminta sebagai perwakilan keluarga, menemanimu secara khusus sebagai ucapan terima kasih. Renal bicara dengan nada angkuh. Kau tidak bisa berenang, tapi berusaha menyelamatkan Gerwin. Kami menghargai itu. Oh ya? Akhirnya aku berhasil menemukan suaraku. Lalu bagaimana kelanjutan acara semalam? Apa yang kau pikir? Tentu saja pestanya bubar. Tapi bukan masalah, itu bukan acara yang terlalu penting. Tidak penting? Ya, keselamatan adik kembarku, Gerwin, lebih menyita perhatian kami semua. Dan keselamatanmu juga tentunya, Miss Katniss. Maafkan aku, sesalku serius. Aku lengah menjaga Gerwin. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Dia berdiri di antara kami di panggung. Siapa sangka dia akan berlari seperti itu. Semua kecolongan. Renald menyahut santai. Aku tetap merasa menyesal. Ucapku lirih. Terserahmu lah. Renald melengos tak mau ambil pusing. Ngomong-ngomong, aku ingin istirahat. Bisakah kau pergi? Aku bertanya setengah mengusir. Renald langsung menanggapi dengan ucapannya yang menusuk. Tentu saja, aku lupa kau butuh sendiri untuk melanjutkan lolonganmu tadi. Tapi percayalah, menangis tidak akan mengubah apapun. Kau telah ditolak secara halus. Kau tak perlu berkomentar apapun tentang urusan pribadiku. Selaku sengit, aku cuma tidak tahan melihatmu di sini. Beneran, aku jadi sesak napas. Renald meledak dalam tawa. Menyelamatkanmu adalah sebuah kesalahan kan? Mati karena patah hati pasti jauh lebih menyakitkan. Aku merasa terintimidasi. Renald Tengker, aku tidak tahu pria terhormat sepertimu sangat usil. Bisakah kau menghargaiku sebagai gurunya Gerwin? Kau sendiri juga apa? Bisa menghargaiku sebagai kakaknya Gerwin? Renald mencibir. Aku berdecak ngeri. Publik di luar sana tidak akan ada yang menyangka kalau kau adalah orang yang seperti ini. Publik di sana juga tidak ada yang menyangka kalau kau guru berkarisma sepertimu adalah wanita setragis ini. Bisakah kau berhenti menghinaku? Amarahku menggelegak. Aku bicara fakta. Salahmu sendiri, kenapa merasa terhina? Selama beberapa saat, aku tidak bisa menyuruh diriku untuk tidak terpancing. Apa sebenarnya maumu? Tentangku pada akhirnya. Aku tidak mau apa-apa. Memangnya kau punya apa yang bisa diminta? Renal memandangku mencemooh. Kau kelewatan. Aku begitu tersulut hingga kuputar posisi tubuh untuk menghadapnya. Kita tidak saling mengenal kan? Geramku memelototinya, tapi tidak mempan. Kita memang tidak saling mengenal, tapi kita terlanjur terkoneksi.
Renal menatap lurus ke mataku. Aku menolak terkoneksi denganmu. Aku menyanggah dengan nada sengsara. Renal mengendikkan bahu. Memangnya kau pikir aku yang mengatur masalah koneksi? Kau duluan yang datang ke rumah ini. Tapi pihakmu duluan yang datang ke klinikku dan memintaku ke sini. Aku mengerang. Itu kan cuma permintaan. Tidak ada yang mewajibkanmu mengabulkan permintaan. Seluruhnya sadis. Beraninya dia. Aku tahu, kataku tersinggung. Mendadak, Renal tersenyum lebar dan memasang wajah simpatik. Kau pasti merasa sangat terluka, ujarnya mengabaikan kemarahanku. Begitu gampangnya dia menebak. Renal kini menepuk kasur yang didudukinya. Istirahat sajalah, marah-marah begitu kau yang rugi. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi dengan pria model begini. Tidak ada kata yang pantas. Tidak ada yang dapat melukiskan bagaimana jengkelnya mengenal sosok Renal Tanker seperti ini. Aku tahu, kau sedang ingin tergesa-gesa membuatku menyingkir dari sini. Kau mau melihatku. Tatapan Renal menyambut tatapanku. Jangan kehilangan kendali, jangan menyerah. Angkat degumu, batinku memberi peringatan. Jadi aku terpaksa terus bersamamu, kata Renal sambil bersedekap. Entah bagaimana dia bisa menggunakan nada bercanda. Bagus sekali, kataku dengan rendah hati. Hantu gentayangan sepertimu mau mengikutiku selamanya. Sepertinya begitu. Sekonyong-konyong, Renal menyunggingkan senyum keras kepala yang cerah. Aku menatapnya penasaran. Meskipun aku tahu Renal kini berusaha bersikap ramah. Kata-katanya tetap membuatku kesal. Sejauh yang ku tahu, dia tidak mencemaskan hal apapun. Walaupun menurut pengakuannya, kini dia sedang menjagaku. Terjadi keheningan beberapa saat. Wajahku terasa mendidih, tapi kukuatkan diri untuk tetap tenang. Aku tidak akan menghabiskan banyak waktu berdebat denganmu. Ini bukan waktu dan tempat yang tepat. Aku hanya butuh jawaban ya atau tidak. Aku berkata sambil melempar senyum. Maukah kau pergi keluar dari ruangan ini sekarang? Harusnya aku tidak perlu tersenyum padanya. Bahkan, aku berharap ada cara untuk membatalkan senyuman. Sayangnya, aku tidak mau. Renal kembali menatap lurus ke arahku, memancing tanggapanku. Kalau aku jadi kau, lebih baik aku tidur. Perbincangan ini aneh sekali. Rasanya seperti bermain tenis, di mana kami saling memukul bola dengan lembut ke udara, bersiap-siap memukul keras dan mengalahkan lawan. Aku mencoba trik lain. Terima kasih kau sudah mau repot-repot menemaniku. Kau sendiri pasti lelah. Lebih baik kau istirahat juga di kamarmu. Keramah tamahan palsuku membuatnya meringis. Iya, usul yang bagus. Renal menyunggingkan senyum kecil padaku. Tapi aku lebih suka di sini. Kenapa? Aku mengambil ancang-ancang untuk menjerit. Lihat dirimu gadis cengeng. Kau tampak seperti jagoan perempuan patah hati dalam film. Itu menghiburku. Jawab Renal puas. Aku tersinggung secara pribadi. Tapi aku keburu kehabisan energi. Baiklah kalau itu maumu, kataku. Dengan suara paling dingin dan mengesankan yang bisa kuhasilkan. Silahkan lakukan apa saja semaumu. Aku langsung menarik selimut dan tidur memunggunginya. Usulku, kau dengarkan saja lagu kebangsaan wanita, I Will Survive. Kau kan baru saja mengalami tragedi. Renal mulai kembali belak-belakan mengejekku. Ngomong-ngomong, kau sekarang berada di sebuah ruangan bersama pria paling populer di negeri ini. Banyak wanita terobsesi padaku. Seharusnya kau memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengobrol. Dia terdengar seperti sedang melatih pidato untuk semacam DVD promosi. Ya Tuhan, dia mengagumi dirinya sendiri. Lagi pula, siapa bilang semua cewek naksir Renal Tanker? Oke, kupotong omongannya. Kau sadar, tadi malam aku baru saja nyaris mati tenggelam. Tentu, aku kembali duduk tegak.
Dan kau juga tahu, aku sedang berada dalam situasi hati yang rumit. Jadi, atas nama kemanusiaan, in the name of humanity, bisakah kau keluar? Atau tutup mulutmu diam? Sekonyong-konyong kurasakan sengatan frustasi. Hei, tidurlah lagi. Reynald membuat gerakan heboh. The Great Reynald sekarang akan pergi dan kemudian kembali mampir. Pintu ruangan mendadak terbuka. Aku dan Reynald sama-sama menoleh siapa yang masuk. Aku mencarimu kemana-mana. Flo melangkah mendekati kekasihnya. Kau bau alkohol, tukasnya setelah hanya berjarak 10 cm dari Reynald. Semalam kau minum terlalu banyak. Reynald terkekeh membela diri. Tapi aku belum terlalu mabuk. Ternyata dia sedang mabuk. Dari tadi aku meladeni orang mabuk. Aku mengangguk pada Flo yang kini tersenyum padaku. Bagaimana kondisi Miss Katniss? Tanyanya anggun. Terima kasih, saya baik-baik saja. Semalam semua orang ketakutan. Syukur Miss Katniss dan Garwin cepat tertolong. Saya benar-benar merasa cemas, ujarnya dengan ekspresi syok. Aku hanya tersenyum kecil. Silahkan lanjutkan istirahatnya, Miss Katniss. Pamit Flo sambil menggamit lengan Reynald. Sampai ketemu lagi, Miss Katniss. Reynald mengedipkan sebelah matanya padaku sambil menjejeri langkah tunangannya yang sabar. Aku membuang muka, sial sekali. Mata Reynald sangat menusuk. Dia memiliki kualitas magnetis yang kelihatannya selalu dimiliki oleh para pemimpin. Memiliki sikap kuat yang saat dia bicara, dia menuntut perhatian. Tapi terus terang, dia sama sekali bukan tipeku. Kini aku sudah kehilangan selera menangis meskipun hatiku masih terasa berantakan. Yang kuinginkan sekarang hanya secepatnya bisa segera pulang.